Pada video kali ini, kita membahas mengenai segi 4 dan segitiga. Ayo kita berlatih 8.6, memahami keliling dan luas segitiga. Materi kelas 7 semester 2, dan materi ini diambil dari buku kurikulum matematika 2013. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk dalam pembahasan soal. Soal yang pertama, kita disuruh untuk mengerjakan soal-soal berikut. Nah, pertanyaannya, tentukan keliling segitiga di bawah ini. Di sini ada dua gambar segitiga. Segitiga yang pertama, ada titik A, titik B, titik C. Panjang sisinya, panjang AB 30 cm. Nah, panjang AC juga 30 cm dan panjang BC 30 cm. Mengapa? Kalau teman-teman menemukan gambar seperti ini, tanda seperti ini, artinya sama panjang. Seluruh sisi segitiga ini sama panjang. Atau biasa juga disebut dengan segitiga sama sisi, di mana semua panjang sisi segitiga ini adalah sama panjang. Dan gambar yang bagian B, atau segitiga yang B, panjang dari sini ke sini yaitu 10 cm dan panjang dari sini ke sini 8 cm. Kita langsung ke pembahasan soal. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali rumus dari keliling segitiga, yaitu jumlah seluruh sisi. Artinya kalau pada gambar A, yaitu keliling dari segitiga yang pertama ini, yaitu panjang AB ditambah panjang BC dan panjang AC. Oke, yang bagian A. Nah, keliling segitiga yaitu kita sudah lihat bahwa panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC. Oke, atau segitiga sama sisi. Karena mengapa dikatakan segitiga sama sisi? Kita melihatnya dari tanda yang ini. Oke, jadi panjang sisi AB sama dengan 30 cm, panjang sisi BC 30 cm, dan panjang sisi AC sama dengan 30 cm. Oleh karena itu, 30 cm ditambah 30 cm ditambah 30 cm sama dengan 90 cm. Atau kita bisa juga menggunakan rumus 3 kali 30 cm. Mengapa? Karena ini merupakan segitiga sama sisi, berarti panjang sisi-sisinya sama. Nah, yang bagian B, kita misalkan titik A siku-siku. Ini kita misalkan yang titik A ini siku-siku. Karena belum ada titiknya, kita misalkan titik A ini yang bagian siku-sikunya, ini titik B dan ini titik C. Nah, dan panjang BC kalau dalam soal 10 cm dan panjang AC 8 cm. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali hukum dari teorema Pythagoras, yaitu jika kita dapatkan segitiga siku-siku, kita misalkan ini panjang sisi A, ini panjang sisi B, dan ini panjang sisi C, maka akan menggunakan rumus seperti ini. Jika yang ditanyakan adalah A, maka kita menggunakan rumus A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Nah, dan begitu pun juga jika ditanyakan adalah titik panjang B ini atau panjang C, kita bisa menggunakan rumus yang ada pada kotak ini. Oke, karena yang ditanyakan adalah panjang B, panjang yang bagian sini, yaitu pada soal berarti yang bagian sini. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Atau bisa juga kita menggunakan pemisalan yang bagian segitiga ini, berarti AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Oke, maka AB kuadrat karena panjang BC sudah diketahui 10 cm, maka 10 kuadrat AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Oke, nah 100 kuadrat atau sama saja dengan 100 dikali 10 kuadrat sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100, dan 8 kuadrat sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Oke, nah panjang AB kuadrat sama dengan
100 dikurangi 64 sama dengan 36. Oke, maka panjang AB kita sama-sama dikasih kuadrat, sisi kiri kita kasih kuadrat dan sisi kanan kita kasih kuadrat. Maka yang kuadrat diketemu kuadrat berarti tinggal AB. Maka ini akar kuadrat dari 36. Nah, akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Oke, nah oleh karena itu keliling segitiga AB ditambah BC ditambah AC, oke, yaitu 6 cm panjang AB. Kita baru ketahui kalau panjang AB itu 6 cm dan panjang BC sudah diketahui 10 cm dan ditambah panjang AC sama dengan 8 cm. Oleh karena itu kita akan menemukan hasil 24 cm. Nah, jadi kelilingnya dari segitiga yang bagian B ini adalah 24 cm. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada titik A, titik B, dan titik C. Panjang AB yaitu 16 cm, panjang B ke titik sini 5 cm, dan panjang titik C ke sini 12 cm. Dan panjang AC yaitu 20 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu luas segitiga ABC. Kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali rumus dari luas segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, maka segitiga yang besar yang dimaksud yaitu yang titik A ke titik sini, ke titik C, kemudian ke titik A lagi. Nah, ini segitiga yang besar. Nah, karena rumusnya 1/2 kali alas dikali tinggi, maka tinggal kita mensubstitusikan, yaitu alasnya yang bagian sini, bagian bawah sini. Karena alasnya ada 2, yaitu segitiga besar ini, yaitu panjang AB 16 cm ditambah panjang B ke titik sini, yaitu 5 cm dikali tingginya 12 cm. Oke, jadi tinggal kita mengoperasikan 16 cm ditambah 5 cm sama dengan 21 cm. Oleh karena itu, luas segitiga besar sama dengan 1/2 kali 21 cm dikali 12 cm. Maka luas segitiga yang besar sama dengan 126 cm persegi. Oke, nah ada hal penting yang tidak boleh diabaikan. Kalau dalam perpangkatan, kita akan menemukan satu sifat di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, nah kalau kita misalkan soalnya seperti ini, 21 cm dikali 12 cm, maka sama dengan 252 cm persegi. Dapat dari mana? Nah, kita misalkan A-nya ini adalah cm dan M-nya 1, yaitu pangkat yang sini, dan N-nya juga 1. Oleh karena itu, cm-nya bukan pangkat 1 lagi, tapi persegi atau pangkat 2, karena 1 ditambah 1 sama dengan 2, yaitu kita menggunakan sifat perpangkatan yang bagian sini. Segitiga yang kecil. Nah, luas segitiga yang kecil yang dimaksud yaitu titik B ke titik sini, kemudian ke titik C. Nah, tinggal kita mensubstitusikan, yaitu luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Oke. Nah, tinggal kita mensubstitusikan, yaitu luas segitiga kecil yang dimaksud yaitu yang bagian sini, alasnya 5 cm dikali 12 cm, yaitu tingginya. Oke, jadi 1/2 dikali 5 cm dikali 12 cm sama dengan 30 cm persegi. Oke, sama halnya juga yang bagian sini, yaitu kenapa persegi? Karena dari sifat perpangkatan. Maka kalau 5 dikali 12 cm yaitu 60 cm. Oke, 60 cm. Kan dibagi 2 lagi, makanya menemukan 30 cm persegi. Nah, oleh karena itu, luas segitiga ABC yaitu luas segitiga siku-siku yang besar, semua total ini, dikurangi luas segitiga yang kecil, yang bagian sini. Sama dengan
kita sudah ketahui bahwa luas segitiga yang besar yaitu 126 cm persegi dikurangi 30 cm persegi sama dengan 96 cm persegi. Selanjutnya, soal nomor 3. Luas sebuah segitiga 84 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah tinggi segitiganya. Kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali rumus dari luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas dikali tinggi. Oke, karena yang diketahui yaitu luas dan panjang segitiga, tinggal kita mensubstitusikan ke rumus ini. Luas segitiganya 84 cm persegi dan alasnya 12 cm, maka 84 cm persegi sama dengan 6 cm dikali tinggi. 6 cm dapat dari mana? Yaitu 12 dikali 1/2 atau 12 dibagi 2. Oke, selanjutnya yaitu ruas kiri kita bagi dengan 6 cm dan ruas kanan pun juga kita bagi dengan 6 cm, yaitu sama dengan 14 cm sama dengan tingginya, yaitu 6 cm dibagi 6 cm hasilnya 1 dikali tinggi sama dengan tinggi tetap. Nah, sedangkan 84 cm persegi dibagi 6 cm sama dengan 14 cm. Nah, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu satuannya, yaitu sama halnya juga seperti soal yang sebelumnya, kita menggunakan sifat perpangkatan, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, ini A-nya adalah cm, M-nya 2, dan N-nya di sini 1, ini N1, berarti 84 dibagi 6 sama dengan 14, dan cm persegi atau cm pangkat 2 dibagi cm, yaitu hasilnya cm pangkat 1, yaitu 2 kurang 1 sama dengan 1. Maka di sini pangkatnya 1. Ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu satuan dari ini. Oke, dalam sifat perpangkatan kita akan menemukan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Oke, nah misalnya kita punya soal seperti yang ini. 84 cm persegi dibagi 6 cm. Ini pangkatnya 1. Kalau tidak dituliskan berarti pangkatnya 1. Oke, maka ya, maka 84 dibagi 6 sama dengan 14, dan cm persegi dibagi cm pangkat 1 sama dengan cm. Mengapa? Karena ini misalkan yang 2-nya sama dengan M dan 1-nya sama dengan N, maka 2 kurang 1 sama dengan 1. Oke, nah jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tinggi dari segitiga tersebut adalah 14 cm. Berikutnya soal nomor 4. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5/4 jika luas segitiga tersebut yaitu 160 cm persegi, maka tingginya adalah titik-titik. Kita langsung ke pembahasannya. Oke, nah yang diketahui dari soal yaitu alas berbanding tinggi sama dengan 5/4, yaitu luas segitiga itu 160 cm persegi. Oke, jadi kita misalkan alasnya sama dengan 5A dan tingginya sama dengan 4A. Nah, yang ditanyakan yaitu tingginya. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali rumus dari luas segitiga yaitu 1/2 kali alas dikali tinggi. Oke, karena luas segitiga yaitu 160 cm persegi dikali 1/2 dikali alasnya kita sudah misalkan dengan 5A dan tingginya dengan 4A, maka sama dengan persamaannya jadi 160 sama dengan 10A kuadrat, dimana sama halnya juga kita menggunakan sifat dalam perpangkatan, yaitu jika dikali maka pangkatnya jadi M tambah N, pangkatnya itu dijumlahkan, yaitu
A dikali A sama dengan A kuadrat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka selanjutnya kedua ruas ini kita bagi dengan 10. Ruas kiri kita bagi dengan 10 dan ruas kanan pun kita bagi dengan 10. Oleh karena itu 160 dibagi 10 sama dengan 16. Dan 10 dibagi 10 sama dengan 1. A kuadrat tetap. Maka A sama dengan akar 16. Kedua ruas ini kita kasih akar, maka bagian sini akar ketemu akar akan jadi A, dan sini tetap ini akan jadi akar 16. Nah, akar dari 16 sama dengan 4. Oleh karena itu, kita menemukan bahwa nilai A sama dengan 4. Oke, maka alasnya sama dengan 5A. Oke, tinggal kita mensubstitusikan nilai A ke persamaan ini, maka sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20 cm. Nah, sedangkan tingginya 4A, A-nya 4, maka 4 dikali 4 sama dengan 16 cm. Nah, oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa tingginya adalah 16 cm. Selanjutnya, soal nomor 5. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 20 meter. Nah, di dalam taman terdapat pot bunga yang berbentuk dua segitiga siku-siku yang kongruen dengan ukuran panjang sisi siku-sikunya 8 meter dan 6 meter. Dan sisanya ditanami rumput. Nah, pertanyaannya, hitunglah luas tanaman rumput tersebut. Kita langsung lihat gambarnya, kita langsung ke pembahasan. Nah, yang diketahui dari soal yaitu kita bisa lihat bahwa panjang persegi panjang 25 meter dan lebar persegi panjang yaitu 20 meter, dan panjang sisi dua segitiga siku-siku yang kongruen yaitu 8 meter dan 6 cm. Nah, maaf, ini yang ditanyakan. Nah, yang ditanya dari soal yaitu hitunglah luas tanaman rumput tersebut. Oke, jawab. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali luas segi 4 sama dengan segi 4 atau persegi yaitu panjang dikali lebar, atau dan luas segitiga yaitu 1/2 kali alas dikali tinggi. Maaf, ini luas persegi panjang seharusnya. Maka luas rumput sama dengan luas tanam dikurangi 2 kali luas pot bunga segitiga. Oke, maka luas pot bunga kita sudah lihat dalam gambar ini yaitu berbentuk segitiga. Karena itu, karena berbentuk segitiga, kita menggunakan rumus luas segitiga. Maka luas rumput sama dengan panjang dikali lebar dikurangi 2 kali rumus segitiga, yaitu 2 kali 1/2 kali alas dikali tinggi. Oke, karena sudah diketahui panjang dan lebar, kemudian alas dan tinggi, tinggal kita mensubstitusikan, yaitu panjangnya 25 cm dikali lebarnya 20 cm, dan 2 kali 1/2 dikali alas 8 cm dan dikali tinggi 6 cm. Oke, maka 25 cm dikali 20 cm sama dengan 500 cm persegi. Ingat, rumus perpangkatan yaitu kalau dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. Sama halnya juga 8 dikali 6 yaitu oke. Nah, bisa perhatikan, maka luas rumput sama dengan 452 cm persegi. Karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas tanaman rumput adalah 452 cm persegi. Selanjutnya, soal nomor 6. Suci mempunyai satu lembar karton bermotif berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 cm. Suci akan membuat mainan yang berbentuk seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pertanyaannya, berapakah luas karton yang tidak terpakai? Yaitu gambarnya seperti ini. Nah, pembahasannya yang diketahui dari soal yaitu panjang sisinya 25 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu berapakah luas karton yang tidak terpakai? Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengingat kembali
rumus dari luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Dan rumus luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas dikali tinggi. Nah, berapakah luas karton yang dipakai? Maka kita menggunakan rumus luas persegi dikurangi luas segitiga. Luas persegi kita sudah ketahui yaitu sisi dikali sisi, dan luas segitiga yaitu 1/2 kali alas dikali tinggi. Oke, tinggal kita mensubstitusikan, yaitu sisinya sudah diketahui, sisi dari persegi yaitu 25 cm dan alasnya 25 cm, tingginya pun juga 25 cm. Maka 625 cm dikali 25 cm dikali 25 cm sama dengan 625 cm persegi dikurangi 625 cm dikali 625 cm sama dengan 625 cm dibagi 2 cm, maka sama dengan, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu satuannya, yaitu cm dikali cm, maka hasilnya itu jika dikali maka akan dijumlahkan pangkatnya, ini 1, 1, maka satuannya dari sini akan jadi cm. Begitupun dengan yang bagian sini, 1 ini pangkatnya karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, maka 625 cm persegi dikurangi 625 dibagi 2 sama dengan 312,5 cm persegi, maka jika dikurangi hasilnya pun juga 312,5 cm persegi. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas karton yang tidak terpakai adalah 312,5 cm persegi. Selanjutnya, soal nomor 7. Soalnya, hitunglah luas bangun PQRS pada gambar di bawah ini. Nah, gambarnya ada seperti ini, yaitu ada titik P, ada titik R, S, ada titik Q, dan titik T. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, yang diketahui dari soal itu adalah panjang QS sama dengan 8 cm, dan panjang TR 6 cm, dan panjang PT yaitu 4 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu luas bangun PQRS. PQRS berarti yang warna biru ini. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali rumus dari luas segitiga yaitu 1/2 kali alas dikali tinggi. Nah, kita misalkan TQ sama dengan H, maka panjang ST yaitu H ditambah 8. Mengapa? Karena QS sudah diketahui 8 cm. Maka luas PQRS sama dengan luas PTRS dikurangi luas PQRT. Maka tinggal kita mensubstitusikan, yaitu luas PTRS, maka rumusnya yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Kalau pada luas PTRS yaitu alasnya PR dan tingginya ST. Sedangkan pada luas PQRT yaitu alasnya PR dan tingginya yaitu QT. Nah, tinggal kita mensubstitusikan ke persamaan ini. Karena panjang PR sudah diketahui yaitu 4 cm dan panjang ST yaitu 6 cm. Panjang ST yaitu H ditambah 8 cm dan panjang PR ada 2 yaitu 4 cm ditambah 6 cm. Nah, begitupun juga dengan pada luas PQRT, maka panjang PR yaitu panjang P ke sini ada 2 yaitu panjang PT 4 cm dan panjang TR itu 6 cm dikali tingginya H. Oke. Nah, tinggal kita mengoperasikannya. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 5H ditambah 40 cm persegi dikurangi H. Oke. Ada hal penting yang tidak boleh diabaikan yaitu satuannya. Kalau sudah dikali cm kali cm berarti akan jadi persegi. Mengapa?
kalau dalam aturan perpangkatan, yaitu kita akan menemukan sifat bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Sama dengan 40 cm persegi, di mana 5H dikurangi 5H sama dengan 0. Berarti sisanya 40 cm persegi. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas PQRS adalah 40 cm persegi. Selanjutnya, soal nomor 8. Perhatikan daerah segitiga 1 dan 2. Bandingkan luas 1 dan luas 2. Oke, perhatikan ini ada segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Ada panjang X dan X. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas dikali tinggi. Maka karena disuruh membandingkan, maka luas segitiga yang pertama berbanding luas segitiga yang kedua, yaitu sama dengan kita substitusikan ke rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas segitiga 1 dikali tinggi pada segitiga 1 berbanding 1/2 kali alas pada segitiga yang kedua dikali tinggi pada segitiga kedua. Nah, sama dengan 1/2 dikali X, X-nya alas dan tingginya T. Nah, berbanding 1/2 dikali X, ini misalkan dengan X dikali T. Oke, sama dengan 1 berbanding 1. Nah, jadi perbandingan luas segitiga 1 dengan luas segitiga 2 adalah 1 berbanding 1. Alasnya ya karena panjang alas dan tingginya sama. Alasannya ini karena panjang alas dan tingginya sama. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang AB 16 cm, maka luas bangun A, B, C, D, E adalah titik-titik. Oke, ini adalah ada opsi A 164 cm persegi, opsi B 190 cm persegi, opsi C 229 cm persegi, dan opsi D 250 cm persegi. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali bunyi atau hukum dari teorema Pythagoras. Nah, jika yang ditanyakan bagian A, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Yang ditanyakan adalah bagian sisi B, maka kita menggunakan rumus ini. Dan jika yang ditanyakan adalah sisi C, maka kita menggunakan rumus ini. Oke, nah dari gambar ini kita bisa ketahui bahwa panjang AB yaitu 10 cm, panjang DC yaitu 13 cm. Maka jika kita menemukan tanda yang sama seperti ini, artinya kongruen. Berarti panjang DB yaitu sama panjang dengan panjang AD yaitu 13 cm. Nah, yang ditanyakan adalah DF, maka DF, panjang DF sama dengan akar CD kuadrat kurang FC kuadrat. Kita menggunakan bunyi atau hukum atau rumus dari teorema Pythagoras. Oke, selanjutnya karena panjang CD sudah diketahui 13 dan panjang FC yaitu 5 cm, maka kita akan mensubstitusikan ke rumus ini. Jadi panjang DF sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 akar dari 5 kuadrat. Nah, panjang DF sama dengan 13 dikali 13 sama dengan 169 dan 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke, ini dalam bentuk akar. Maka panjang DF sama dengan 160 akar dari 169 dikurangi akar dari 25 sama dengan akar 144. Akar dari 144 sama dengan 12. Oleh karena itu, panjang DF sama dengan 12 cm. Oke, selanjutnya karena yang ditanyakan adalah panjang AB CDE, maka rumusnya yaitu 2 kali segitiga kecil, 2 kali segitiga kecil yaitu segitiga yang ini ditambah kotak yang berbentuk persegi panjang dan luas segitiga yang besar. Karena itu tinggal kita mensubstitusikan yaitu 2 dikali luas segitiga kecil yaitu 1/2
dikali 3 cm, yaitu alasnya, dikali tingginya 13 cm. Ditambah luas kotak, yaitu kotaknya berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya itu 13 cm, dikali lebarnya 10 cm. Ditambah luas segitiga besar, yaitu 1/2, dikali 10 cm dikali 12 cm. Oleh karena itu, jika kita mengoperasikannya, 2 dikali 1/2 dikali 3 cm dikali 13 cm, yaitu 39 cm persegi. Ditambah kotaknya, yaitu 13 cm dikali 10 cm sama dengan 130 cm persegi. Ditambah 1/2 dikali 10 cm dikali 12 cm, yaitu 60 cm persegi. Jika kita menjumlahkan 39 cm persegi ditambah 130 cm persegi ditambah 60 cm persegi sama dengan 229 cm persegi. Nah, ada hal penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu satuannya. Satuannya jadi cm persegi. Nah, jadi luas dari segitiga ABCD adalah 229 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 10. Pada segitiga ABC yang tumpul di titik C, titik M adalah titik tengah AB. Oke, kita bisa perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, melalui titik C dibuat garis tegak lurus BC yang memotong AB, panjang AB di titik E ini, titik ini. Dari M ditarik garis yang memotong di BC, panjang BC yang tegak lurus di D. Oke. Nah, jika luas segitiga ABC ini adalah 54 satuan luas, maka luas segitiga BED adalah titik-titik. Oke. Nah, luas segitiga BED sama dengan 1/2 kali luas ABC. Oke, karena luas ABC sudah diketahui 54 satuan, maka 1/2 dikali 54 sama dengan 27 satuan. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa luas segitiga BED adalah 27 satuan luas. Selanjutnya, soal nomor 11. Diketahui ini segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AC sama dengan panjang sisi BC, yaitu 10 cm. Melalui titik tengah tiap-tiap sisi AC, AB, dan BC dibuat titik A1, B1, dan C1 sehingga terbentuk segitiga A1, B1, C1, sedemikian seterusnya. Nah, tentukan jumlah semua panjang sisi yang terbentuk dan keliling yang terbentuk. Nah, gambarnya seperti ini. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AC, di mana sama-sama 10 cm. Oleh karena itu, segitiga ini kita bisa sebut juga dengan segitiga sama sisi, di mana sisi-sisinya sama. Oke, panjang sisinya yaitu 10 cm. Nah, maka panjang sisi seterusnya itu 10, 5, 2,5, 1,25, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa rasionya yaitu 1/2. Maka panjang sisi terbentuk yaitu jumlah tak hingga. Maaf, ini S ini adalah jumlah tak hingga, sama dengan kita bisa menggunakan rumus yaitu A/1 dikurangi R, di mana A adalah suku pertama dan R ini adalah rasio yang kita sudah ketahui yaitu 1/2. Maka suku pertama atau A-nya 10 tinggal kita mensubstitusikan, maka jadi 10/1 kurang 1/2 sama dengan 10 dibagi 1/2. Mengapa 1/2? Karena 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2, yaitu 10 dibagi 1/2 sama dengan 20 cm. Nah, jadi keliling yang terbentuk yaitu 3 kali jumlah panjang sisi terbentuk, yaitu 3 dikali 20 sama dengan 60 cm. Nah, jadi semua panjang sisi yang terbentuk adalah 20 cm dan jumlah keliling yang terbentuk adalah 60 cm. Selanjutnya, soal nomor 12. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan panjang AB
sama dengan BC dan sama dengan BC, sama dengan 30 cm. Persegi FGH mempunyai panjang 12 sisi 12 cm di dalam segitiga ABC. Nah, pertanyaannya berapakah luas segitiga AEF? Oke, kita perhatikan pembahasannya. Ini ada titik A, titik B, titik C. Nah, panjang sisinya yaitu AB juga 30 cm, panjang AC dan sama dengan panjang BC yaitu 30 cm. Dan di dalamnya ada bentuk persegi. Persegi E, F, G, dan H, yaitu mempunyai panjang sisi 12 cm. Maka alasnya sama dengan AE 30 dikurangi 12 dibagi 2 sama dengan 18/2 sama dengan 9 cm. Maka tinggi sama dengan EF yaitu 12 cm. Oleh karena itu luasnya yaitu 1/2 dikali 12 dikali 9 sama dengan 54 cm. Selanjutnya soal nomor 13. Luas persegi panjang ABCD adalah 112 satuan luas. Ini panjang AB dan C. Selanjutnya soal nomor 13. Oke, luas persegi panjang ABCD adalah 112 satuan luas. Titik E dan F berada di diagonal AC seperti ini. Sedemikian sehingga 3AE ditambah FC sama dengan 4EF. Luas segitiga DEF adalah titik-titik satuan luas. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, yang diketahui dari soal yaitu luas persegi panjang ABCD adalah 112 satuan luas. Nah, 3AE ditambah FC sama dengan 4EF. Nah, yang ditanyakan adalah luas segitiga DEF berapa satuan luas. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali rumus dari luas segitiga yaitu 1/2 kali alas dikali tinggi. Nah, sedangkan luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Oke, nah dari soal yaitu 3AE ditambah FC sama dengan 4EF. Maka EF per AE plus FC sama dengan 3/4. Nah, karena segitiga DAC dan segitiga DEF memiliki tinggi yang sama, maka luas segitiga DEF berbanding luas segitiga DAC sama dengan panjang EF per AC, yaitu sama dengan 3/7. Nah, luas segitiga DEF sama dengan 3/7 dikali luas segitiga DAC, maka sama dengan 3/7 dikali 1/2 kali luas persegi ABCD, yaitu sama dengan DEF. Luas segitiga DEF sama dengan 3/7 dikali 1/2 kali 112, karena sudah diketahui di soal. Nah, sama dengan 24 satuan luas. Soal nomor 14. Pada segitiga ABC terdapat titik D pada PC sehingga D berbanding DC sama dengan 1/3. Nah, titik L pada panjang AD, ini titik L pada panjang AD ini, sehingga panjang AL berbanding LB yaitu 1/4. Nah, pertanyaannya, perbandingan luas segitiga ACL berbanding segitiga BDL adalah titik-titik. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, perhatikan gambarnya yaitu perbandingan sudah diisi.
panjang CD 3, BD 1, LD-nya 4, dan AL-nya 1. Nah, cukup kita menggunakan perbandingan, yaitu luas segitiga ABC sama dengan 1, dan luas segitiga BA BD yaitu 1 berbanding 4. Nah, dan luas segitiga ADC yaitu 3 berbanding 4. Nah, dan luas segitiga ACL ini sama dengan 1/5 dikali 3/4, sama dengan 1/5 dikali 3/4 sama dengan 3/20. Maka luas segitiga BDL sama dengan 4/5 dikali 1/4 sama dengan 1/5. Nah, maka perbandingan luas segitiga ACL dan BDL yaitu 3/20 berbanding 1/5 sama dengan 3/20, kita samakan penyebutnya, sama dengan 3/20 berbanding 4/20 sama dengan 3 berbanding 4. Selanjutnya soal nomor 15. Nah, perhatikan gambar berikut, ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A yaitu alasnya 3 cm dan tingginya 2 cm. Sedangkan pada gambar B, ya ini berbentuk persegi panjang di mana lebarnya 4 cm dan panjangnya 6 cm. Nah, ini ada berapa banyak segitiga pada gambar A yang diperlukan untuk presisi menutupi permukaan persegi panjang pada gambar B. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas dikali tinggi, dan luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Oke, dan luas persegi panjang yaitu panjangnya 4 dan panjangnya 6 cm dan lebarnya 4 cm, maka 4 kali 6 sama dengan 24. Dan luas segitiga yaitu 1/2 kali 3 dikali 2 sama dengan 3. Nah, oleh karena itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa banyaknya segitiga yang diperlukan untuk menutupi persegi panjang